Hai, selamat datang kembali di channel Sehat Bersama. Ya, channel ini membahas mitos tentang seputar kesehatan reproduksi pria. Pernahkah Anda mendengar pertanyaan ini? Apakah sperma itu persediaannya seperti air di sumur yang lama-kelamaan bisa kering kalau diambil terus-menerus? Atau Anda mungkin merasa cemas, duh, kalau sering ejakulasi nanti saya mandul nggak ya? Pertanyaan ini bukan hanya sekedar rasa penasaran biasa. Ini adalah salah satu mitos terbesar yang seringkali memicu kekhawatiran dan kesalahpahaman tentang tubuh kita, terutama di kalangan banyak pria. Banyak yang percaya bahwa sperma adalah sumber daya yang terbatas dan jika terlalu sering dikeluarkan bisa habis, melemahkan tubuh, bahkan menyebabkan kemandulan. Tapi apakah benar demikian? Apakah tubuh kita benar-benar punya batas produksi sperma? Atau justru sebaliknya, ada fakta ilmiah yang jauh lebih menarik dan menenangkan di balik ini semua. Di video kali ini, kita akan membongkar tuntas tentang pendekatan medis yang komprehensif. Kita akan menyelami lebih dalam tentang bagaimana tubuh pria memproduksi, bagaimana prosesnya terjadi, dan apa dampaknya bagi kesehatan reproduksi pria. Jadi, siapkan diri Anda karena setelah video ini, pandangan Anda tentang sperma akan berubah total dan mari kita mulai. Untuk menjawab pertanyaan utama kita harus memahami dulu bagaimana sih sebenarnya sperma itu diproduksi. Bayangkan, tubuh pria memiliki sebuah pabrik super yang bekerja tanpa henti. Ya, pabrik ini bernama testis. Di dalam testis terdapat jumlah saluran kecil yang jutaan atau disebut sebagai tubulus seminiferus. Nah, disinilah keajaiban itu terjadi. Sel-sel khusus yang disebut sel spermatogonia secara terus-menerus mengalami pembelahan dan pematangan melalui proses yang rumit yang kita sebut sebagai spermatogenesis. Proses ini sangat menakjubkan loh, dari satu sel spermatogonia bisa menghasilkan ribuan sperma. Spermatogenesis ini bukan proses instan. Untuk satu siklus penuh, pembentukan sperma dari sel awal hingga menjadi sperma yang matang dan siap berenang dibutuhkan waktu sekitar 72 hingga 74 hari. Jadi, sperma yang Anda ejakulasikan hari ini adalah hasil produksi kurang lebih ya 2,5 bulan yang lalu. Setelah terbentuk di testis, sperma belum sepenuhnya dewasa. Mereka kemudian akan bergerak ke sebuah struktur yang melingkar di belakang testis. Namanya epididymis. Disinilah sperma menjalani proses pematangan akhir. Mereka belajar berenang, mengembangkan ekornya, dan menjadi siap untuk membuahi sel telur. Proses ini memakan waktu sekitar 10-14 hari. Jadi, bisa Anda bayangkan setiap hari testis memproduksi jutaan bahkan ratusan juta sperma baru. Ini bukan proses yang bisa dihentikan atau dihabiskan begitu saja. Tubuh kita dirancang untuk menjadi produsen sperma yang sangat efisien. Sekarang mari kita bahas tentang bagaimana sperma dikeluarkan. Ya, melalui ejakulasi tentunya. Banyak yang salah paham bahwa ejakulasi itu hanya mengeluarkan sperma saja. Padahal volume ejakulat yang keluar itu sebagian besar ya 90-95%-nya adalah cairan mani atau plasma seminal. Hanya sekitar 5-10% saja yang merupakan sperma itu sendiri. Cairan mani ini diproduksi oleh beberapa kelenjar dalam sistem reproduksi pria seperti vesicula seminalis yang menyumbang sekitar 60-70% dari volume ejakulat. Cairan dari vesicula seminalis kaya akan fruktosa, gula yang menjadi sumber energi utama bagi sperma untuk berenang. Selain itu, ada juga zat lain seperti prostaglandin yang membantu kontraksi otot rahim dan fibrinogen yang membantu koagulasi semen pada ejakulasi. Yang kedua itu adalah kelenjar prostat, menyumbang sekitar 20-30% dari volume ejakulat. Cairan dari prostat bersifat sedikit basah untuk menetralkan keasaman lingkungan vagina, sehingga sperma bisa bertahan hidup lebih lama. Cairan ini juga mengandung enzim seperti PSA atau prostat specific antigen yang berfungsi mencairkan semen setelah koagulasi, memungkinkan sperma untuk bergerak bebas. Yang ketiga ada kelenjar bulbouretral ya, menghasilkan sedikit cairan preejakulasi yang berfungsi melumasi uretra dan menetralkan sisa urin yang asam sehingga ia bisa melindungi sperma.
Jadi, ketika Anda ejakulasi, yang keluar itu adalah campuran kompleks dari sperma dan berbagai cairan nutrisi serta pelindung. Ini bukan hanya tentang membuang sperma, tapi juga menyediakan lingkungan yang optimal bagi mereka untuk bertahan hidup dan mencapai tujuan mereka. Sekarang kita akan bahas ya, bagaimana mitos dan fakta terkait apakah bisa habis jika rajin dikeluarkan. Jawabannya adalah tidak ya. Sperma tidak akan habis dalam artian kosong ataupun kering. Ingat, proses spermatogenesis yang kita bahas tadi, ya testis itu terus-menerus memproduksi sperma setiap hari. Ini seperti keran air yang terus mengalir dari sumber mata air yang tidak pernah kering. Bahkan jika Anda ejakulasi beberapa kali dalam sehari, tubuh Anda akan terus memproduksi sperma baru untuk menggantikan yang telah dikeluarkan. Mungkin Anda bertanya, tapi kalau sering jumlahnya jadi sedikit dong? Ya, betul. Jika Anda ejakulasi berulang kali dalam waktu singkat, misalnya dalam beberapa jam, jumlah sperma per mililiter ejakulat memang bisa berkurang untuk sementara waktu. Ini karena tubuh membutuhkan sedikit waktu untuk mengisi ulang epididymis dengan sperma yang matang. Namun, ini hanyalah penurunan sementara. Bukan berarti Anda kehabisan. Begitu ada jeda, produksi dan penyimpanan akan kembali normal. Jadi, mitos bahwa rajin ejakulasi membuat sperma habis dan mandul adalah hoax. Bahkan dari sudut pandang medis tidak ada batasan frekuensi ejakulasi yang dianggap terlalu banyak dan bisa menyebabkan kemandulan permanen pada pria sehat. Lalu bagaimana dengan anggapan rajin ejakulasi bikin badan lemas, loyo, dan tidak bertenaga? Ini juga sering dikaitkan dengan mitos habisnya sperma. Faktanya, perasaan lelah setelah ejakulasi biasanya disebabkan oleh pelepasan hormon seperti oksitosin dan prolaktin yang memicu rasa relaksasi dan kantuk, bukan karena Anda kehabisan energi akibat hilangnya sperma. Ejakulasi juga merupakan aktivitas fisik yang membakar kalori, ya. Meskipun tidak signifikan, jadi tubuh yang lemas lebih karena respon hormonal dan fisik setelah aktivitas, bukan karena sperma habis. Terus juga apa sih, apakah memiliki dampak manfaat kesehatan dari ejakulasi secara teratur? Ya, jadi memang ada beberapa manfaat kesehatan yang sering kali terabaikan, seperti kesehatan prostat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ejakulasi yang sering dan teratur dapat membantu mengurangi resiko kanker prostat. Teori yang berkembang adalah bahwa ejakulasi membantu membersihkan prostat dari zat-zat yang berpotensi menyebabkan kanker dan mengurangi penumpukan cairan di dalamnya. Meskipun demikian ya, perlu diingat bahwa ini adalah faktor resiko dan gaya hidup sehat secara keseluruhan tetap yang paling penting. Yang kedua, kesehatan mental dan pengurangan stres. Ejakulasi melepaskan endorfin, dopamin, dan oksitosin, ya hormon-hormon yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan. Ini dapat membantu mengurangi stres ya, kecemasan, dan meningkatkan mood. Banyak orang melaporkan merasa lebih rileks dan tenang setelah ejakulasi. Yang ketiga, sepertinya membantu kualitas tidur yang lebih baik. Pelepasan hormon relaksasi setelah ejakulasi seringkali berkontribusi pada tidur yang lebih nyenyak dan berkualitas. Yang keempat, menjaga kualitas sperma itu sendiri. Ejakulasi teratur dapat membantu membuang ya sperma yang lebih tua atau rusak dan memberi ruang bagi sperma yang baru dan lebih sehat. Beberapa studi menunjukkan bahwa pria dengan ejakulasi lebih sering ya memiliki sperma dengan morfologi atau bentuk yang lebih baik dan DNA yang lebih sehat. Ini seperti pembersihan rutin yang menjaga kualitas. Yang kelima, bisa meningkatkan fungsi imun. Beberapa penelitian awal menunjukkan bahwa aktivitas seksual dan orgasme dapat meningkatkan kadar antibodi tertentu yang mungkin berkontribusi pada sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat. Namun ya, area ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Jadi, alih-alih khawatir sperma akan habis, lebih baik Anda memahami bahwa ejakulasi adalah bagian alami dari fungsi reproduksi pria yang sehat dan bahkan memiliki beberapa keuntungan bagi tubuh. Lah, lantas kapan harus khawatir? Meskipun sperma tidak habis-habis ya, ada beberapa kondisi yang menyebabkan penurunan jumlah sperma atau oligosperma atau bahkan ketiadaan sperma, azoospermia. Namun ini tidak ada kaitannya dengan frekuensi ejakulasi. Kondisi-kondisi ini biasanya disebabkan oleh yang pertama itu masalah hormonal ya, ketidakseimbangan hormon yang mengatur produksinya. Kedua, ada masalah struktural atau penyumbatan pada saluran reproduksi, misalnya fast difference atau masalah pada testis itu sendiri. Bisa juga karena infeksi,
Infeksi pada sistem reproduksi dapat mempengaruhi produksi dan kualitas sperma itu sendiri. Ya, ada juga gaya hidup. Ya, gaya hidup ini salah satu yang sangat mempengaruhi ya, seperti merokok, konsumsi alkohol berlebihan, penggunaan narkoba, obesitas, paparan panas berlebihan pada testis misalnya. Misalnya sering sauna atau celana dalam terlalu ketat ya, atau menggunakan celana dalam terlalu ketat itu, atau sauna yang terlalu panas ya pada bagian testis, maka akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas dari sperma tersebut. Selanjutnya juga ada penyakit tertentu. Beberapa penyakit seperti varikokel, pembengkakan pembuluh darah di skrotum, atau kondisi genetik tertentu. Ada juga obat-obatan. Beberapa jenis obat dapat mempengaruhi produksi sperma. Jadi Anda memiliki khawatir tentang kesuburan atau jumlah sperma Anda, jangan ragu. Jangan ragu untuk konsultasi dengan dokter spesialis urologi atau andrologi. Mereka dapat melakukan pemeriksaan dan diagnosis tepat untuk mengetahui penyebabnya. Jadi sahabat sehat ya, saya harap video ini dapat memberikan pencerahan dan menghilangkan kekhawatiran tentang mitos sperma bisa habis. Tubuh pria adalah sistem yang luar biasa, dirancang untuk terus memproduksi sperma sepanjang hidup reproduktifnya. Frekuensi ejakulasi tidak akan membuat Anda mandul atau kehabisan sperma. Justru, dalam batas yang sehat, ejakulasi memiliki manfaatnya sendiri. Penting untuk mencari informasi dari sumber terpercaya dan tidak mudah percaya pada mitos yang beredar. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau kekhawatiran tentang kesehatan reproduksi, jangan ragu untuk konsultasi dengan profesional medis di sekitar Anda. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bantu like, comment, share kepada teman-teman Anda. Dan tentu saja subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi kesehatan menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat dan selalu sehat teman-teman.